Akhirnya pemerintah dunia merespon adanya sesuatu yang gawat terkait dengan misi pembunuhan dari Vegapunk. Salah satu petinggi mereka yaitu Gorosei akhirnya turun tangan menuju ke pulau masa depan Egghead. Nah, jadi kali ini Kapten Kuro akan mereview manga One Piece chapter 1073 yang sudah memperlihatkan lampu hijau untuk menuju ke perang besar yang belum pernah ada sepanjang cerita One Piece, yang sudah dikatakan oleh Oda Sensei guys. Jadi mampukah Vegapunk bersama dengan kru topi jerami akan meninggalkan pulau dengan keadaan selamat? So, semoga kalian bisa menikmati review chapter kali ini. Chapter One Piece 1073 kita kali ini berjudul Miss Buckingham Stasi. Nah, di chapter kali ini masih mendapatkan cover story yang terhubung dengan chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan dari organisasi Mads, dan kali ini sudah sampai di volume 29. Di sampulnya, Vegapunk terlihat menciptakan penemuan yang menenangkan, seperti tank yang menembakkan bunga. Sementara itu Caesar, Judge, dan Queen memandangnya dengan jijik. Chapter dimulai dengan melanjutkan pengungkapan identitas sebenarnya dari Stasi kepada rekannya yaitu para agen CP0. Dia kembali bergerak setelah menumbangkan Kaku di akhir chapter lalu dengan gigitan taringnya. Dan kali ini dia bersiap untuk melakukan hal yang sama kepada Rob Lucy. Lucy tentunya tidak akan membiarkan dirinya terkena serangan tersebut. Lucy berkata, "Aku tidak bisa menerima semua ini." Kemudian dia mencoba untuk melawan Stasi menggunakan teknik Shigan. Lalu Stasi berbalik menahan serangan tersebut dengan teknik ilusi. Teknik ini terlihat seperti dia mencoba menggandakan tubuhnya menggunakan sebuah ilusi yang dia ciptakan. Stasi berkata, "Jika kau tidak bisa menerimanya, apa kau mau aku langsung bunuh saja?" Kemudian setelah itu dia mencoba menyerang kembali Rob Lucy dan kali ini dia menggunakan lipstick yang terbuat dari batu laut di dalamnya untuk melemahkan Lucy. Kemudian Stasi menggigit Lucy dan dia langsung jatuh tertidur. Nah, kita menemukan fakta bahwa orang misterius yang berbicara melalui Denden Mushi dengan Vegapunk adalah Stasi guys. Kemudian di dekat dari mereka terdapat Zoro dan juga Brook yang masih bersiap untuk menjaga kapal Thousand Sunny. Mereka terkejut melihat apa yang terjadi di depan mereka. Brook berkata, "Tunggu, ada apa ini? Kenapa si P0 saling menyerang satu sama lain? Ada apa dengan mereka?" Nah, kemudian kita beralih ke kelompok dari Nami, di mana mereka juga melihat hal yang sama dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kenapa bisa si P0 saling menyerang satu sama lain? Saka menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah Stasi. Jadi, dialah yang menidurkan mereka berdua. Wanita itu selalu ada di pihak kita. Dia bekerja di dalam pemerintah dunia selama lebih dari 20 tahun. Usopp bertanya, "Jadi kamu masukkan mata-mata ke dalam agen rahasia pemerintah dunia?" Saka langsung menjawab, "Bukan itu yang kami maksudkan, tapi begitulah yang terjadi." Kemudian kita kembali lagi ke tempat di mana si P0 ini saling menyerang satu sama lain. Stasi terlihat berkomunikasi dengan salah satu klon Vegapunk. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan perintah Lucy untuk menghentikan Serapim, karena dia berada di level yang sama dengan Lucy dalam hierarki otoritas untuk memberi perintah kepada para Serapim. Kemudian Edison menjawabnya, "Itu cukup Stasi, aku akan segera menuju ke sana sekarang." Sementara itu Brook dan juga Zoro terlihat kaget melihat ada beberapa anak kecil di depan mereka. Zoro berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi apakah aku pernah bertemu dengan mereka sebelumnya?" "Ya, yang itu." Nah, halaman selanjutnya memperlihatkan bagaimana Edison dan juga Lilith mencoba untuk keluar dari laboratorium. Mereka mencari posisi dari Stasi saat ini. Tapi tiba-tiba saja mereka langsung diserang oleh salah satu Serapim yaitu S-Hawk. Robot ini langsung mencoba menyerang Lilith sebelum dia bisa memberi perintah untuk berhenti. Tapi untung saja Zoro langsung menghentikan serangannya. Zoro berkata, "Sekarang aku telah mendapatkan lawan yang lebih baik. Jadi siapa kau sebenarnya?" Nah, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah dari tempat Stasi. Lagi-lagi mereka bertemu dengan Serapim yang lainnya yaitu S-Shark. Beruntungnya lagi mereka berhasil terselamatkan dan kali ini yang menyelamatkan mereka adalah Vinsmoke Sanji. Mereka berdua selamat dan sudah tiba di tempat Stasi berada saat ini. Edison kemudian berhasil memerintahkan semua Serapim untuk berhenti. Sementara itu Zoro masih kebingungan. "Benda apa ini? Coba jelaskan." Kemudian Stasi berbicara kepada Saka di Denden Mushi. Dia memberitahu Saka bahwa dia telah membuat pingsan Lucy dan juga Kaku. Saka kemudian menjawabnya, "Terima kasih Stasi, kami akan segera melarikan diri dari pulau ini. Kau ikut dengan kami."
Nah, di sisi lain, di dalam pulau terlihat Luffy dan juga Chopper berlarian di sekitar laboratorium untuk mencari Vegapunk asli dan juga jewelry Bonnie. Luffy berteriak, "Hey Bonnie, kemana kau pergi?" Narator mengatakan bahwa sebuah insiden sedang terjadi, keberadaan Vegapunk Stella tidak diketahui. Nah, dan sekarang kita akan menuju ke Pulau Sphinx, kampung halaman bajak laut Shirohige. Di sana ada Marco bersama dengan anak asli dari kampung sana yang mencoba untuk menjelaskan kepadanya apa yang sudah terjadi sebelum perang di Wano Kuni berakhir. Mereka mengatakan itu sangat menakutkan ketika angkatan laut mencoba menyerbu pulau ini. Marco berkata kepada anak itu bahwa dia benar-benar meminta maaf karena kalian sudah mengalami kejadian mengerikan seperti ini. Anak-anak tersebut juga menjelaskan kepada Marco bahwa tujuan datangnya pemerintah dunia ke pulau ini juga untuk menyita harta yang ditinggalkan oleh Shirohige. Mereka semua seperti bajak laut. Kemudian flashback dimulai, di mana waktu itu Pulau Sphinx Marco masih berada di Wano Kuni dan pertarungan di sana masih berlangsung. Pulau Sphinx terlihat didatangi oleh para prajurit angkatan laut. Salah satu dari mereka mencoba untuk bernegosiasi dan menyandra anak-anak di sana. Dia berkata, "Wilayah ini tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, jadi hukum tidak akan melindungimu. Ada harta yang sangat besar dari Shirohige di sini. Jika kau tidak mengaku, itu akan dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Aku ingin tahu apakah kau akan memberitahuku, tapi jika kalian menolak, aku akan menembak kalian satu persatu." Kemudian penduduk di sana terlihat panik dan salah satu anak kecil berteriak, "Tidak ada yang seperti itu di sini. Jangan arahkan pistol itu ke adikku." Prajurit angkatan laut itu kembali menodongkan pistolnya ke arah anak kecil tersebut. Dan dia pun bertanya, "Kau yakin tentang ini? Aku akan melakukan tindak kekerasan karena Marco tidak ada di sini." Mereka semua terlihat panik dan berteriak, "Tolong hentikan, aku sudah bilang berhenti." Tiba-tiba saja muncul sosok yang langsung melemparkan para angkatan laut ini menjauh dari anak kecil tersebut. Dan ternyata dia adalah salah satu mantan Shichibukai yaitu Edward Weevil. Weevil berteriak, "Ini kampung halaman ayah." Para prajurit itu pun langsung kaget dengan apa yang ada di depan mereka saat ini. Salah satu dari mereka pun melaporkan kepada atasannya, "Itu Weevil. Angkatan laut seharusnya mengejarnya ketika Shichibukai dibubarkan. Kami kehilangan kontak dengan para prajurit itu. Mereka dipukuli. Dia sangat kuat seperti monster. Kembali ke kapal segera. Tunggu bala bantuan. Mantan Shichibukai telah muncul. Kami benar-benar meminta bala bantuan. Jika pria besar itu tidak datang ke sini, desa ini pasti sudah tamat." Nah, kita kembali ke masa sekarang. Marco berkata, "Dia pahlawan. Aku sangat senang karena semua orang berhasil diselamatkan." Nah, sementara di sisi lain dari kejauhan, Bakin berkata sebaliknya, "Menurutmu siapa yang datang setelah itu berakhir?" Ya, salah satu laksamana angkatan laut, yaitu Ryokugyu Aramaki, datang ke pulau ini. Dia menangkap Weevil dan hampir tidak ada perlawanan. "Kembalikan anakku dan juga serahkan warisan dari Shirohige." Nah, kita pun bisa mengetahui fakta bahwa di dalam bajak laut Rocks, Miss Bakin atau Miss Buckingham Stasi berposisi sebagai seorang ilmuwan, guys. Nah, di dalam flashback kecil, kita melihat bagaimana Weevil berhasil ditangkap oleh Aramaki. Kemudian dia dibawa menuju ke markas angkatan laut menggunakan sebuah kapal. Miss Bakin berkata, dia melindungi desa ayahnya, dan sekarang dia akan dilemparkan ke penjara. "Anakku lahir dari aku dan juga Newgate, anak yang malang." Kemudian Marco pun menjawab hal tersebut. "Aku sangat berterima kasih karena dia sudah melindungi desa ini." Kemudian Miss Bakin berkata lagi, "Kau terlalu meragukan darah Weevil dan juga Shirohige. Ada seseorang yang bisa membuktikannya, yakni Dr. Vegapunk." Nah, kita pun sampai di halaman akhir chapter 1073, guys. Kapal dari pemerintah dunia akan segera menuju ke markas dari Vegapunk, yaitu di Egghead Island. Nah, di kapal tersebut terlihat Laksamana Kizaru yang membawakan makanan ringan dan minuman untuk seorang lelaki tua di kapal itu. Kizaru bertanya kepada pria tua di kapal tersebut, "Apakah kau pernah bertemu dengan Dr. Vegapunk sebelumnya?" Nah, kemudian pria tua ini menjawabnya, "Ya, aku pernah bertemu dengannya sekali, dan itu sudah sangat lama." Nah, One Piece chapter 1073 pun ditutup dengan memperlihatkan salah satu petinggi Gorosei yang mempunyai otoritas tertinggi pemerintah dunia saat ini. Namanya adalah Saints Jigarnica Saturn. Nah, mungkin itu saja yang bisa Kapten Kuro review mengenai chapter 1073 kali ini. Jadi semoga kalian bisa menikmati video ini. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama dan sampai jumpa di review selanjutnya, guys.